Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Humairah dengan partner saya Sylvia Febriola akan mempresentasikan mengenai penggajian substantif terhadap biaya gaji. Siklus penggajian meliputi semua bentuk kompensasi dari perusahaan atas aktivitas tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan. Berbagai bentuk kompensasi tenaga kerja antara lain seperti gaji, upah, bonus, lembur, komisi, dan berbagai bentuk fasilitas seperti asuransi, kesehatan, dan lain sebagainya. Lanjut ke pengujian transaksi menjadi prosedur yang paling penting dalam siklus gaji dan personalia karena pertama, tidak terdapatnya bukti dari pihak ketiga yang independen, misalnya saja seperti tidak ada konfirmasi mengenai biaya gaji yang belum dibayar. Yang kedua, audit jumlah-jumlah dalam perkiraan neraca dapat diperiksa dengan lebih mudah oleh auditor bila auditor yakin bahwa jurnal-jurnal dan formulir PPh yang dipersiapkan sudah dipersiapkan dengan semestinya. Dalam audit keuangan, siklus jasa personalia sangat dianggap penting. Hal ini dikarenakan yang pertama, gaji, upah, pajak penghasilan, dan biaya ketenaga kerjaan merupakan komponen biaya utama hampir di setiap perusahaan. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja sangat penting dalam penilaian persediaan sebagai biaya overhead perusahaan manufaktur dan konstruksi, sehingga klasifikasi dan alokasi yang salah bisa menyebabkan misstatement income yang material. Lalu yang terakhir, penggajian dan pengupahan ini merupakan titik paling rawan terjadinya inefisiensi dan kecurangan dalam suatu perusahaan. Berikut merupakan hal-hal yang mempengaruhi siklus penggajian dan personalia. Seperti yang tertera pada layar, ada di bagian debit yaitu seperti kompensasi pokok yang meliputi gaji, upah, komisi, dan macam-macam tunjangan karyawan lainnya. Kemudian direct labor, indirect labor atau biaya overhead pabrik. Kemudian biaya pajak penghasilan overhead apabila PPh karyawan ditanggung oleh perusahaan. Yang terakhir, gaji dibayar di muka. Lalu di bagian kredit yang mempengaruhi siklus penggajian yaitu kas dan bank, utang pajak penghasilan karyawan, utang gaji, upah, utang bonus, dan utang komisi. Tujuan dan risiko audit siklus penggajian. Jadi tujuan umum audit penggajian adalah untuk mengevaluasi apakah saldo perkiraan yang mempengaruhi siklus tersebut sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Berikut audit terhadap transaksi penggajian secara rinci beserta rekening yang terkait dengannya. Yang pertama, eksistensi atau okurensi terbentuknya transaksi. Jadi, yang dimaksud okurensi kali ini adalah pencatatan transaksi penggajian mencerminkan kompensasi semua jasa-jasa terjadi untuk periode yang diinput oleh periode laporan keuangan. Yang kedua, kesempurnaan pencatatan transaksi. Maksudnya adalah pencatatan biaya gaji beserta pajaknya mencakup keseluruhan biaya-biaya dan jasa-jasa karyawan selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, hak-hak dan kewajiban perusahaan. Jadi, saldo utang pajak ataupun pajaknya. Jadi, saldo utang pajak atau pajak dibayar di muka. Jadi, saldo utang pajak atau pajak dibayar di muka merupakan kewajiban yang sah bagi perusahaan pada tanggal neraca. Lalu yang keempat, penilaian atau alokasi. Jadi perhitungan setiap pembayaran terhadap biaya penggajian dan peringkasan catatannya harus dilakukan secara cermat. Dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Jadi gaji dan pajak atas gaji sudah diidentifikasi dan diklarifikasi dalam laporan keuangan dengan layak dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Beberapa risiko audit dalam siklus penggajian. Yang pertama, kesalahan perhitungan upah lembur. Yang kedua, kesalahan perhitungan potongan gaji, baik potongan pajak maupun potongan yang lain. Lalu yang ketiga, adanya kesalahan penyetoran potongan atas gaji, terutama pajak, sehingga bisa menimbulkan denda pajak. Yang keempat, kesalahan penggunaan tarif gaji. Yang kelima, adanya pembayaran gaji yang fiktif karena lemahnya kontrol atas pembayaran gaji karyawan yang cukup besar.
Fungsi-fungsi, dokumen, dan catatan yang terkait dalam siklus penggajian. Fungsi personalia ini melibatkan aktivitas bagian-bagian lain yang berkaitan dengan pemberian kompensasi kepada seorang karyawan perusahaan. Jadi, kerjasama di antara bagian-bagian tersebut menunjukkan fungsi tertentu, yaitu yang pertama, hiring employees. Fungsi ini berkaitan dengan proses penempatan karyawan pada suatu unit kerja. Lalu yang kedua, authorizing payroll change adalah fungsi personalia yang berkaitan dengan penempatan struktur gaji atau upah seseorang beserta perubahannya dalam sistem penggajian perusahaan. Lalu yang ketiga, preparing attendance dan timekeeping data adalah fungsi personalia yang berkaitan dengan pencatatan kehadiran seseorang dalam kantor ataupun pabrik dan pencatatan aktivitas seseorang di unit kerja masing-masing. Lalu yang keempat, preparing the payroll adalah fungsi personalia yang berkaitan dengan penyiapan daftar gaji untuk seluruh karyawan. Ada lagi yang kelima, recording the payroll adalah fungsi akuntansi yang berkaitan dengan catatan semua transaksi penggajian. Lalu yang keenam, paying the payroll adalah fungsi yang berkaitan dengan pembayaran gaji di setiap individu karyawan. Yang terakhir, filing payroll tax return adalah fungsi yang berkaitan dengan penanganan pembayaran pajak untuk setiap individu karyawan. Berbagai dokumen dan catatan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung arus pencatatan yang digunakan dalam siklus penggajian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, catatan kepegawaian atau personal record adalah catatan yang berisi seperti tanggal bekerja, penyelidikan pegawai, tarif pembayaran, pengurangan inventarisasi, penilaian kinerja, dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, formulir otorisasi pengurangan. Jadi, formulir ini adalah formulir otorisasi pengurangan gaji mencakup jumlah yang bebas pemotongan pajak, pensiun, dan asuransi. Lalu yang ketiga, formulir otorisasi. Formulir ini adalah formulir yang memberikan otorisasi tarif gaji. Sumber informasinya adalah perjanjian kerja, otorisasi manajemen, atau dalam kasus pejabat perusahaan, otorisasinya dari dewan direksi atau komisaris. Lalu yang keempat, kartu absen. Kartu absen adalah dokumen yang menunjukkan jam berapa seorang pegawai mulai bekerja dan jam berapa selesainya, serta jumlah jam kerja setiap hari yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Lalu yang kelima, kartu waktu atau job time ticket adalah dokumen yang memperlihatkan masing-masing jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan. Lalu yang keenam, laporan ikhtisar penggajian adalah dokumen yang dihasilkan komputer yang mengikhtisar penggajian untuk satu periode dan dalam berbagai bentuk. Lalu yang ketujuh, jurnal penggajian atau payroll journal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat cek gaji. Lalu yang kedelapan, distribusi upah adalah suatu catatan yang meringkas perkiraan beberapa buku besar yang harus didebit atau atas pembebanan upah. Lalu yang kesembilan, berkas induk penggajian adalah berkas yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi penggajian untuk masing-masing pegawai pengelolaan total gaji pegawai yang dibayarkan selama setahun sampai tanggal terakhir. Lalu yang ke-10, cek gaji adalah cek yang diberikan kepada pegawai atas jasa yang telah diberikan. Yang ke-11, catatan penghasilan adalah suatu catatan yang dibuat untuk setiap karyawan menunjukkan gaji kotornya setiap periode pembayaran dan pengurangan-pengurangan atas gaji kotor, gaji bersih, nomor, dan tanggal cek. Lalu yang terakhir, surat pemberitahuan pajak adalah formulir yang dikirimkan ke kantor pelayanan pajak untuk melaporkan jumlah pajak penghasilan pegawai yang telah dipotong selama setahun. Materialitas. Besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi seperti saldo beban ataupun hutang terkait gaji karyawan tidak sesignifikan saldo hutang. Namun, pengungkapan yang berkaitan dengan beban atau hutang gaji dan upah merupakan pengungkapan yang material. 2. Risiko inheren. Ukuran yang dipergunakan auditor dalam menilai adanya kemungkinan terdapat sejumlah salah saji material, yaitu kekeliruan atau kecurangan.
seperti dalam suatu segmen sebelum mempertimbangkan keefektifan dan pengendalian intern yang ada. Dalam setiap kasus, volume transaksi gaji dan upah mungkin tinggi. 3. Prosedur analitis. Metode pengumpulan bukti audit yang digunakan auditor dengan cara melakukan mempelajari data klien, lalu mencari berbagai perbandingannya berupa saldo atau rasio klien. Kemudian, mencari hubungan-hubungan dari data tersebut. Jenis prosedur ini dianggap paling efektif apabila auditor bisa menggunakan perangkat lunak audit yang umum, memilah karyawan menurut kategori, dan kemudian mengevaluasi rata-rata pembayaran menurut kategori karyawan itu. Prosedur audit siklus penggajian. Terdapat 4 pemahaman sistem pengendalian internal. Pertama, lingkungan pengendalian. Seorang auditor internal terlebih dahulu harus mengetahui kondisi lingkungannya dengan menggunakan metode-metode seperti wawancara dan observasi terhadap pejabat dan karyawan dalam perusahaan, dan juga pengetahuan dan pemahaman kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan untuk karyawan. Kedua, sistem informasi akuntansi. Seorang auditor harus memahami sistem yang digunakan untuk menangani transaksi jasa-jasa tenaga kerja beserta aspek pengendaliannya, seperti menggunakan dokumen-dokumen dan catatan akuntansi dalam prosedur penggajian. Biasanya menggunakan time tickets, ringkasan distribusi dan upah, cek tiket, dan sebagainya. Ketiga, penetapan risiko. Risiko yang sangat mungkin muncul dalam audit siklus gaji dan personalia pada utamanya adalah pada saat pembayaran gaji dan upah yang berlebih. Keempat, monitoring. Seorang auditor harus mengetahui sistem pemantauan atau monitoring perusahaan klien karena tujuan pemantauan adalah untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau perlu adanya perbaikan. Prosedur analitis untuk penggajian dan kepegawaian. Di sini terdapat 2 tabel, prosedur analitis dan kekeliruan yang mungkin. Prosedur analitis. Bandingkan saldo perkiraan beban gaji dengan tahun lalu. Kekeliruan yang mungkin, salah saji akun beban gaji. Prosedur analitis. Bandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu. Kekeliruan yang mungkin, salah saji dari tenaga kerja langsung. Prosedur analitis. Bandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu. Kekeliruan yang mungkin, salah saji dalam beban komisi. Struktur pengendalian intern. Terdapat 3 unsur pengendalian intern yang harus dipahami oleh seorang auditor agar dapat menentukan risiko audit yang akan dihadapinya. Aspek struktur pengendalian yang harus diperhatikan auditor adalah A. Lingkungan pengendalian. Sangat dipengaruhi oleh perekonomian yang berlaku seperti kesepakatan kerja dengan organisasi buruh setempat. Dalam masalah penggajian ini, manajer personalia menghadapi masalah yang sangat pelik. Karena pada dasarnya transaksi tenaga kerja terjadi setiap saat bersamaan dengan operasinya perusahaan. B. Sistem akuntansi. Mencerminkan proses penanganan transaksi penggajian dalam operasi perusahaan. Auditor harus memahami sistem yang digunakan untuk menangani transaksi jasa-jasa tenaga kerja beserta aspek pengendaliannya. C. Prosedur pengendalian. Menghendaki pelaksanaan 5 aspek kategorisasi sistem pengendalian intern dalam operasi perusahaan. Kelima kategori tersebut adalah otoritas yang memadai, dokumen dan buku-buku catatan, pemisahan tugas, akses kendalian dan pengecekan oleh pihak yang independen. Pengujian pengendalian intern. Pengujian ini ditekankan pada penerapan pengendalian intern
untuk mencegah kesalahan dalam penyediaan data dan untuk mengamankan harta perusahaan. 1. Personalia dan pengikatan kerja. Bagian kepegawaian menyediakan sumber yang independen untuk wawancara dan perekrutan pegawai yang cakap. Bagian ini juga merupakan sumber catatan yang independen untuk verifikasi intern atas informasi upah. Pengendalian penting yang kedua adalah penyelidikan yang seksama terhadap kemampuan dan kejujuran pegawai baru. 2. Pencatatan waktu dan penyiapan gaji. Fungsi ini amat penting dalam audit terhadap penggajian karena langsung mempengaruhi beban gaji untuk periode berjalan. Pengendalian dengan fungsi catatan waktu dan penyiapan gaji sebagai A. Memastikan bahwa pegawai dibayar berdasar lamanya waktu bekerja, serta mencegah pegawai melakukan absensi untuk beberapa orang pegawai atau menyerahkan kartu waktu yang fiktif. B. Harus ada petugas independen untuk menghitung kembali jam kerja sebenarnya, mengkaji ulang apakah lembur telah disetujui, meneliti kartu waktu, serta memeriksa kembali tarif maupun perhitungan gaji. C. Mencegah pegawai yang bertugas membuat cek juga bertanggung jawab, menandatangani dan membagikan cek. Selain itu, cek harus catat dalam jurnal penggajian. D. Upah langsung untuk pekerja pabrik harus didistribusikan ke dalam klasifikasi perkiraan yang benar. 3. Pembayaran gaji. Pengendalian ini dalam fungsi meliputi sebagai A. Penandatanganan dan pembagian cek harus ditangani dengan baik untuk mencegah adanya kecurangan. B. Pengembalian cek yang tidak diambil untuk disetorkan kembali. C. Dengan menggunakan rekening gaji impos. 4. Pengisian formulir pajak dan pembayaran pajak. Pengisian formulir SPT secara hati-hati dan tepat waktu adalah penting untuk menghindari sanksi-sanksi maupun tuntutan terhadap perusahaan. Di samping itu, perlu adanya verifikasi secara independen oleh pegawai yang kompeten. Tujuan audit. Pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang aktual dilaksanakan oleh pegawai non-fiktif atau keabsahan. Pengendalian intern. Kartu absen disetujui oleh mandor. Mesin absen digunakan untuk mencatat waktu kerja, berkas kepegawaian yang cukup, otoritas kerja, pemisahan tugas antar kepegawaian, pengelolaan waktu, dan pembayaran gaji. Hanya pegawai yang dicatat dalam data komputer sebagai aksah yang diterima kalau dimasukkan otoritas untuk mengeluarkan cek. Pengujian atas pengendalian yang lazim. Periksa kartu absen untuk indikasi persetujuan, telaah kebijakan kepegawaian, telaah bagian organisasi, bicarakan dengan pegawai dan amati tugas yang dikerjakan. Periksa hasil cetak dari transaksi yang ditolak oleh komputer sebagai nomor pegawai yang tidak absen. Periksa pencatatan penggajian untuk indikasi persetujuan. Pengujian substantif atas transaksi yang lazim. Telaah jurnal penggajian, buku besar, catatan pendapatan gaji untuk jumlah yang besar atau tidak biasa. Bandingkan cek yang diambil dengan jurnal penggajian dalam nama, jumlah, dan tanggal. Periksa cek yang diambil untuk persetujuan yang memadai. Bandingkan cek yang dibatalkan yang diambil dengan catatan kepegawaian. Tujuan audit. Transaksi penggajian diotorisasi secara memadai atau otorisasi. Pengendalian intern. Pentingnya otorisasi terhadap otorisasi kerja, jam kerja yang dipakai terutama jam lembur, tingkat upah, gaji atau tarif komisi, potongan-potongan seperti asuransi, tabungan gaji, dan sebagainya, dan penggunaan cek. Pengujian atas pengendalian yang lazim.
Periksa arsip personalia, periksa kartu waktu, apakah ada persetujuan, periksa catatan penggajian, apakah ada verifikasi intern, periksa otoritas dalam arsip personalia, periksa catatan penggajian, apakah ada persetujuan, pengujian substantif atas transaksi yang lazim. Bandingkan kartu waktu dengan catatan yang independen mengenai jam kerja yang digunakan. Tujuan audit. Transaksi penggajian yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Pengujian substantif atas transaksi yang lazim. Rekonsiliasi pengeluaran dalam jurnal penggajian dengan pengeluaran dalam rekening bank gaji. Buktikan rekonsiliasi bank. Tujuan audit. Transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja aktual dan tingkat upah yang semestinya. Pemotongan dihitung dengan semestinya atau disebut penilaian. Pengujian atas pengendalian yang lazim. Periksa indikasi verifikasi intern. Pengujian substantif atas transaksi yang lazim. Hitung ulang jam kerja dari kartu absen. Bandingkan tingkat upah dengan kontrak kerja, persetujuan oleh dewan direksi, dan komisaris atau sumber lain. Hitung ulang gaji kotor. Cek pemotongan dengan acuan tabel pajak dan formulir otoritas dalam berkas kepegawaian. Hitung ulang gaji bersih. Bandingkan cek yang diambil dengan jumlah penggajian dalam jurnal. Tujuan audit. Transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai atau disebut klasifikasi. Pengendalian intern. Bagian akun yang memadai. Verifikasi intern atas klasifikasi. Pengujian atas pengendalian yang lazim. Telaah bagan akun. Periksa indikasi verifikasi intern. Pengujian substantif atas transaksi yang lazim. Bandingkan klasifikasi dengan bagan akun atau pedoman prosedur. Telaah kartu absen untuk pegawai bagian dan tiket kartu untuk penugasan pekerjaan dan telusuri melalui distribusi tenaga kerja. Tujuan audit. Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat atau tepat waktu. Pengendalian intern. Prosedur yang memerlukan pencatatan transaksi sesegera mungkin setelah digaji, dibayar. Verifikasi intern. Pengujian atas pengendalian yang lazim. Periksa pedoman prosedur dan amati kapan dilakukan pencatatan. Periksa indikasi verifikasi intern. Pengujian substantif atas transaksi yang lazim. Bandingkan tanggal pencatatan cek dalam jurnal penggajian dengan tanggal pada cek yang diambil dan kartu absen. Bandingkan tanggal dalam cek dengan tanggal cek diuangkan di bank. Tujuan audit. Transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas induk penggajian dengan semestinya dan diikhtisarkan dengan semestinya. Pengendalian intern. Verifikasi intern atas isi berkas induk gaji. Perbandingan berkas induk penggajian dengan total buku besar penggajian. Pengujian atas pengendalian yang lazim. Periksa indikasi verifikasi intern. Periksa laporan total ikhtisar yang diinisiasi yang mengidentifikasikan perbandingan telah dibuat. Pengujian substantif atas transaksi yang lazim. Uji akurasi
vertikal dengan menghitung penjumlahan ke bawah jurnal penggajian dan telusuri posting ke buku besar dan berkas induk penggajian. Cukup sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat penyajian presentasi yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.